Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sanjaya. Saya dari kelas A21. Di sini saya akan mereview sedikit tentang Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang review saya. Sejarah singkat Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati mempunyai peranan penting dalam sejarah Cirebon pada masanya. Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon pada tahun 1470 dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Tumenggung pertama Cirebon dan paman dari pihak ibu Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1479, ia diangkat menjadi Tumenggung kedua Cirebon dengan gelar Maulana Jati. Sepulang dari ibadah haji ke Mekah, Syarif Hidayatullah dan putranya Maulana Hasanuddin mulai menyebarkan Islam melalui cara-cara yang damai dan bermanfaat. Alhasil, banyak masyarakat yang secara sukarela memeluk dan mengamalkan agama Islam di wilayah Banten. Pada masa ini, Prabu Nilakendra, Raja Sunda, mengasingkan diri ke selatan dan penggantinya Raga Mulia atau Prabu Puncuk Umun bertempat tinggal di Pulasari atau Pandeglang. Kontribusi Syarif Hidayatullah membuat masyarakat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan berbagai nama. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana karena usianya yang sudah lanjut menyerahkan kekuasaan Caruban kepada Syarif Hidayatullah yang diberi gelar Susuhunan yang berarti orang yang sangat dihormati. Pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk menemukan kakeknya, Prabu Siliwangi dan mengajaknya masuk Islam. Namun Prabu Siliwangi menolak. Syarif Hidayatullah kemudian menikah dengan Nyi Kawungten, putri Adipati Banten, dan mereka dikaruniai seorang putra bernama Nyi Ratu Winaundan, Pangeran Sibakingking. Era Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati bisa dikatakan sebagai masa kemasan perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum masanya, Cirebon diperintah oleh Pangeran Cakrabuana 1447 sampai dengan 1479 untuk mendirikan pemerintahan berdasarkan prinsip Islam. Setelah Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon terus berlindung atas namanya. Syarif Hidayatullah bukan hanya seorang ulama tetapi juga seorang Sultan Tiga Cirebon. Kontribusinya terhadap penyebaran Islam di Cirebon sangat besar dan pengaruhnya sebagai salah satu wali songo di Jawa sangat berperan dalam pembangunan wilayah tersebut. Pada era Syekh Syarif Hidayatullah, Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat di Cirebon dan sekitarnya. Usahanya dalam menyebarkan agama Islam, mendirikan pesantren, dan mengajarkan masyarakat setempat berkontribusi terhadap perkembangan agama di wilayah tersebut. Pengaruh Syekh Syarif Hidayatullah dalam pembangunan Islam Cirebon. Sunan Gunung Jati berperan penting dalam membentuk perkembangan Islam di Cirebon. Berikut beberapa pengaruh zamannya terhadap pertumbuhan Islam di wilayah tersebut. Berdirinya Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon yang menjadi negara Islam terkemuka di Jawa Barat. Kesultanan secara aktif menyebarkan Islam pada tahun-tahun awal pembentukannya. Penyebaran Islam, Sunan Gunung Jati adalah anggota Dewan Wali Songo di Jawa yang bertugas menyebarkan Islam. Ia ditugaskan untuk berdakwah di Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa atau sekarang disebut Jakarta. Pernikahannya dengan Nyi Kawungten, putri Adipati Banten, semakin mempererat ikatannya dengan penguasa setempat dan memudahkan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pusat pembelajaran dan dimensi Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon menjadi kota pelabuhan pesisir yang berkembang dan pusat perdagangan dalam pembelajaran Islam. Warisan dakwah budaya,
warisan dakwah budaya atau dakwah budaya Sunan Gunung Jati terus mempengaruhi perkembangan Islam di Cirebon. Salah satunya contohnya adalah azan pitu yang merupakan salah satu bentuk warisan Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon. Akulturasi Hindu-Islam. Proses Islamisasi di Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Cirebon. Namun cara hidup masyarakat pasca Islamisasi merupakan bentuk akulturasi antara agama Hindu dan Islam 4 secara keseluruhan. Era Sunan Gunung Jati berperan penting dalam perkembangan Islam di Cirebon. Kontribusinya sebagai ulama dan penguasa membantu membentuk lanskap keagamaan dan budaya di wilayah tersebut pada masa itu. Kehidupan masyarakat Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah memainkan peran penting dalam pembangunan sosial Cirebon pada masa kepemimpinan. Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon mengalami kemajuan pesat di bidang politik, agama, dan perdagangan. Periode ini juga menjadi saksi penyebaran agama Islam ke Banten sekitar tahun 1526 sampai dengan 1526 melalui penempatan salah satu putra Syekh Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin. Pengaruh Syekh Syarif Hidayatullah. Setelah Syekh Syarif Hidayatullah, para penguasa Cirebon terus mencari perlindungan atas namanya, menyoroti dampak signifikannya terhadap wilayah tersebut, keterbukaan sosial dan budaya. Kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah ditandai dengan keterbukaannya terhadap aspek sosial dan budaya. Pendekatan ini serta penggunaan pendekatan sosial dan budaya dalam dakwaannya membuat ajarannya mudah diterima oleh masyarakat setempat. Penggunaan pendekatan sosial budaya dalam dakwah Syekh Syarif Hidayatullah menggunakan pendekatan sosial budaya seperti musik gamelan dalam upaya dakwahnya. Hal ini terlihat dari penyebaran Islam di wilayah tersebut. Ciri-ciri pribadi Syekh Hidayatullah dikenal karena ilmu agamanya, kecerdasannya, wawasannya yang luas, dan akhlaknya yang baik. Kualitas ini berkemungkinan besar berkontribusi pada efektivitasnya sebagai pemimpin dan pengkhotbah selama berada di Cirebon. Selain itu, kondisi perekonomian pada masa Syekh Syarif Hidayatullah sangat berkembang pesat, sehingga Cirebon merupakan pusat perdagangan dan perniagaan yang menarik para pedagang dari Arab ke Tiongkok. Berdirinya Kesultanan Cirebon memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Cirebon sudah tidak lepas dari aspek sejarah, pertumbuhan, dan perkembangan kota seperti Sutra. Secara keseluruhan, penyebaran agama Islam dan berdirinya Kesultanan Cirebon memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan perekonomian Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Kota ini menjadi pusat perdagangan, perniagaan, dan pembelajaran Islam, dan proses Islamisasi memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Cirebon. Pencapaian Syekh Syarif Hidayatullah memainkan peran penting dalam mencapai prestasinya selama ini memimpin Cirebon pada abad ke-15 dan ke abad ke-16. Berikutnya beberapa prestasi beliau dalam memimpin Cirebon. Berdirinya Kesultanan Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Cirebon yang menjadi negara Islam terkemuka di Jawa Barat. Kesultanan secara aktif menyebarkan Islam pada tahun-tahun awal pembentukannya. Pusat pembelajaran dan diseminasi Islam di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon menjadi kota pelabuhan pesisir yang berkembang dan pusat perdagangan dan pembelajaran Islam. Kota pelabuhan menarik para pedagang dari Arab ke Cina. Dakwah budaya atau dakwah budaya peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah terus mempengaruhi perkembangan Islam Cirebon.
Salah satu contohnya adalah azan pitu yang merupakan salah satu bentuk warisan Syekh Hidayatullah dalam menyebarkan agama Islam ke Cirebon. Akulturasi Hindu dan Islam, cara hidup masyarakat pasca Islamisasi, merupakan bentuk akulturasi antara Hindu dan Islam secara keseluruhan. Prestasi Syekh Hidayatullah dalam memimpin Cirebon antara lain berdirinya Kesultanan Cirebon, penyebaran Islam, berkembangnya Cirebon sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran Islam, serta warisan dakwah budaya. Pengaruh dan kontribusinya memainkan peran penting dalam membentuk lanskap keagamaan dan budaya di wilayah tersebut pada masa itu. Itulah hasil review dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.